Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Ibu senang mendengarnya. Semoga kita selalu dalam eh, lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk hari ini apakah semuanya sudah hadir? Teman-teman kalian? Oke, tidak ada yang absen? Oke. Baik, sebelum kita memulai materi hari ini, baik, alangkah baiknya kita mulai dengan eh, doa. Oke, silakan Sofwan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pertemuan, marilah kita berdoa mulai. Berdoa kita. Oke, ya, terima kasih Sofwan. Baik, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai konsep uang, ya, konsep uang dalam ekonomi Islam, ya. Nah, dalam eh, perkuliahan, ya, mata kuliah bank dan lembaga keuangan syariah, ya. Nah, bank dan lembaga keuangan syariah pasti tidak terlepas dengan konsep uang, ya. Oke. Nah, dalam sistem keuangan di Indonesia, ya. Nah, sistem keuangan di Indonesia itu terbagi menjadi dua, ya. Untuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, dalam lembaga-lembaga keuangan tersebut, ya, baik bank dan non-bank, ya. Nah, lembaga keuangan bank, ya, contohnya seperti bank, ya, bank syariah, ya. Kemudian apalagi selain bank syariah? Bank umum syariah, ada BPRS, ya, yaitu bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, itu adalah merupakan bentuk-bentuk dari bank, ya. Nah, kemudian kalau untuk lembaga keuangan non bank, ya, contohnya seperti, ya, perusahaan asuransi, ya, kemudian eh, pegadaian, ya. Nah, ada yang lain selain yang sudah Ibu sebutkan? Lembaga non bank contohnya, ya, selain pegadaian, asuransi, kemudian apalagi? Lembaga, ya, Afifah, bisa disebutkan contoh yang lain? Ya, dana pensiun, ya. Selain itu apalagi? Ada koperasi syariah, ya, atau lebih dikenal dengan BMT, ya. Nah, BMT itu merupakan koperasi syariah. Nah, itu merupakan bagian dari, ya, contoh dari lembaga keuangan non bank. Oke, kita masuk sekarang ke dalam konsep uang dalam ekonomi Islam, ya. Baik, kita awali dengan sejarah uang, ya. Ya, kita mulai dari perkembangan bagaimana sejarah uang itu tercipta, ya. Nah, kita ketahui bahwa uang itu tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ya, jadi setiap waktu, ya, kita akan pasti akan menggunakan yang namanya uang, ya, untuk membeli, ya, atau em, ya, jadi untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau untuk menabung, ya. Nah, itu contoh sederhananya, ya. Nah, jadi uang itu adalah merupakan modal, ya, atau kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian, ya. Nah, jadi uang itu merupakan kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian
sehari-hari ya. Nah, baik, kita mulai dari bagaimana tercipta sejarahnya uang ya. Oke, sejarah uang ya. Nah, itu diawali dari prabarter ya. Nah, jadi di sini diawali dari prabarter ya. Oke, pasti kalian sudah mendengar istilah barter ya. Oke, apa itu barter? Iya, betul sekali. Siapa namanya? Rangga ya. Betul Rangga. Jadi barter itu adalah tukar menukar barang ya. Jadi awal terciptanya sejarah uang itu dimulai dari barter. Nah, sebelum barter itu ada yang namanya era prabarter ya. Oke, era prabarter di sini ya. Nah, jadi di sini era prabarter. Jadi ketika itu manusia itu memiliki kebutuhannya sendiri ya. Ya, jadi memiliki kebutuhannya sendiri ya. Nah, jadi secara mandiri ya. Jadi mereka memenuhi kebutuhan diri sendiri itu tanpa pertolongan manusia yang lain ya, atau bantuan dari orang lain atau bantuan dari kelompok manusia yang lain. Jadi mereka memenuhi kebutuhan sendiri itu secara mandiri, jadi tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain. Nah, jadi mereka memperoleh makanan itu baik dari berburu ya, atau mengambil buah-buahan yang ada di sekitar mereka. Nah, seperti itu. Jadi mencari sendiri ya. Nah, jadi di sini karena jenis kebutuhannya masih sederhana ya, jadi biasanya hanya untuk memenuhi perut ya, perut sendiri. Nah, jadi mereka biasanya secara individu tidak membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Nah, itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan era prabarter. Nah, jadi mereka memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan individu atau kelompok kelompok yang lain ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke era barter, yaitu tukar menukar barang ya. Nah, pada era barter ini, nah di sini mulai terjadi interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, di sini kebutuhan mereka mulai meningkat ya. Nah, jadi masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri. Jadi mereka mulai membutuhkan pertolongan ya, individu dari individu yang lain atau kelompok yang lain ya. Nah, jadi di sini untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, jadi mereka mulai tukar menukar barang ya. Jadi misalkan si A memiliki buah apel, kemudian si B memiliki beras. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi misalkan si A menginginkan barang si B, yaitu beras ya. Nah, kemudian si B menginginkan buah dari si A. Nah, maka mereka bisa melakukan tukar menukar barang. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan era barter. Jadi tukar menukar barang. Nah, era barter ini ya, nah itu bisa tercipta jika ada dua keinginan yang sama ya. Jadi si A menginginkan barang si B menginginkan barang si A ya. Nah, ini istilahnya itu yang disebut dengan double coincidence of one ya. Nah, jadi di antara mereka itu memiliki kebutuhan yang sama. Jadi si A menginginkan barang si B menginginkan barang si A ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, namun ya secara perkembangannya kebutuhan manusia itu semakin kompleks ya. Nah, jadi semakin sulit untuk menciptakan dua keinginan yang sama ya, double coincidence of one ya, itu akan sulit tercipta.
Nah, jadi perkembangan ya, semakin kompleks kebutuhan manusia, maka itu akan sulit tercipta ya. Keinginan yang sama ya di antara dua individu itu akan sulit tercipta. Nah, maka diciptakanlah uang sebagai alat tukar menukar ya, agar bisa diterima oleh semua pihak ya. Oke, itu adalah materi mengenai sejarah bagaimana perkembangan terciptanya uang. Oke, nah sekarang Ibu ingin melihat ya bagaimana pemahaman kalian mengenai materi ini ya. Oke, untuk Afifah ya, Afifah bisa dijelaskan bagaimana era prabarter itu tercipta? Oke, ya, Afifah. Ya. Rangga, bagaimana? Ada yang mau ditambahkan atau ada pendapat sendiri mengenai prabarter ya? Bagaimana era prabarter itu tercipta? Cukup? Oke, ya, prabarter tadi ya yang sudah disampaikan oleh Afifah benar ya. Nah, jadi prabarter itu tercipta di era di mana manusia masih bisa memenuhi kebutuhannya sendiri ya. Jadi tanpa bantuan atau pertolongan dari orang lain. Ya. Ya, ini adalah materi mengenai sejarah perkembangan uang ya. Nah, nanti di sesi berikutnya kita akan mempelajari mengenai bagaimana fungsi ya, tujuan diciptakannya uang dan kemudian jenis-jenis uang ya di sesi berikutnya. Oke, untuk tugas ya. Nah, di situ nanti ada tugas di e-kampus yang sudah Ibu upload ya. Nah, kalian bisa membaca instruksinya ya untuk tugas di e-kampus. Di situ ada video pembelajaran ya, nanti kalian bisa simak mengenai video pembelajaran tersebut. Nah, kemudian kalian uraikan ya poin-poin yang ada di video pembelajaran di e-kampus tersebut ya. Nah, nanti kalian bisa melihatnya di pertemuan kedua ya. Oke, baik, di sini karena waktunya sudah habis ya. Baik, untuk mengakhiri materi hari ini, ya silakan ketua kelas untuk menutup pelajaran hari ini dengan doa penutup. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Ibu ucapkan atas partisipasi kalian hari ini. Ya, semoga materi yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat ya. Atas kekurangan ya, Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.